Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya memberikan pengetahuan tentang dunia spiritual, khususnya ilmu gaib. Yang pertama, pengetahuan tentang mata batin. Banyak seseorang yang kurang memahami tentang mata batin karena dia udah termindset oleh omongan seseorang, katanya ya. Codingnya katanya, tapi dia tidak memahami, dia tidak mengetahui sendiri, tidak mempraktekkan sendiri. Katanya seseorang, orang bisa melihat gaib itu dengan bantuan kodam. Dia memiliki kemampuan spiritual, bisa menerawang karena bantuan khodam. Saya garis bawahi itu salah. Kenapa kok saya bilang salah? Karena orang awam yang tidak mengerti tentang dunia gaib, alam gaib, dia bisa melihat hal-hal gaib itu karena mempelajari ilmunya, bukan karena ada khodamnya. Kalau kita memiliki khodam, pasti kita udah bisa melihatnya sebelumnya. Pasti kita udah pernah berinteraksi dengan beliau karena kita memiliki khodam. Nah, sedangkan kita belum bisa melihat hal gaib, belum bisa menerawang. Terus katanya kemampuan supaya bisa menerawang itu harus ada khodam. Nah, itu salah. Kalau harus ada khodam berarti di khodam itu bisa membantu, bisa mengerti dengan kehidupan manusia, itu juga salah. Karena sesungguhnya khodam itu adalah tidak memiliki daya. Dia sakti, tapi saktinya di alamnya, bukan di alam manusia. Nah, kalau dia ingin memiliki kemampuan yang sakti itu di alamnya, diwujudkan di alam nyata, berarti dia harus masuk ke media tertentu. Entah itu masuk ke media pusaka, masuk ke media mustika, masuk ke media jasad. Misalkan masuk ke media mustika. Mustika itu taruh di botol, ditembak jadi anti tembak. Dalam pusaka, masuk ke pusaka dibawa oleh manusia jadi selamat. Masuk ke dalam manusia, saat kita menghadapi apapun jadi selamat. Nah, itu merupakan kesaktian khodam yang ada di alamnya, tapi tidak bisa mempraktekkan ke dunia manusia sehingga dia masuk di media. Entah itu media jasadnya manusia, media mustika, media pusaka. Jadi tidak ada yang dinamakan khodam itu membimbing manusia supaya manusia bisa melihat gaib. Itu salah. Kita belum bisa melihat. Kok diberi khodam, baru khodam itu membimbing kita. Lalu bagaimana kita menerima pelajarannya sedangkan kita tidak bisa melihat? Kalau kita bisa menerima pelajarannya, berarti kita bisa melihat sebelumnya. Nah, seperti itu kan pengetahuannya. Jadi perlu dipahami ya, kalau ingin mempelajari ilmu gaib, ilmu terawangan, harus belajar. Tidak ada khodam yang mengajari tentang ilmu terawangan, tidak ada. Yang mengajari adalah manusia. Yang mengajari adalah manusia. Nah, kita belajar dengan cara apa? Meditasi. Kalau di Padepokan Sekar Pawitra, mempelajarinya dengan cara meditasi.
Meditasinya itu bagaimana? Meditasinya duduk diam, itu aja. Apakah ada bacaannya? Tidak ada. Apakah harus berzikir? Tidak ada. Apakah harus ritual menyediakan bubur rampe kayak menyan, bunga, dupa? Tidak ada. Apakah harus lelaku, melek puasa? Juga tidak ada. Kenapa bisa? Karena ilmu itu memiliki pengetahuan. Pengetahuan kita dapat, kita praktekkan, kita bisa. Itu yang dinamakan ilmu utuh yang udah menyatu. Tetapi kita lelaku, kita zikir, kita melek, kita ritual, tetapi tidak bisa dibuktikan. Kita menjalankan tidak bisa. Berarti itu bukan ilmu. Sama halnya kalau Anda mempelajari ilmu matematika, tidak tahu rumusnya, mengerjakan tidak bisa. Tapi kalau hafal rumusnya, mengerjakan soal apapun, kita pahami rumusnya, kita hafalkan, pasti bisa. Itu yang dinamakan ilmu. Kita mempelajari renang, kita tahu olah nafasnya, kita tahu gerakannya, kita bisa. Berenang dimanapun tempatnya, tetap bisa. Itu yang dinamakan ilmu. Sama halnya dengan ilmu gaib. Dengan cara meditasi, saat pengetahuannya didapat, dipahami tata cara meditasi, pengetahuan tentang gaib, pengetahuan tentang manusia, tentang unsur-unsurnya, tentang pengetahuan tentang khayalan, halusinasi, sugesti. Nah, bila kita memahami pengetahuan itu dan kita praktekkan, hasilnya bisa. Itulah yang dinamakan ilmu. Jadi sebelum mempelajari harus ada pengetahuan terlebih dahulu. Nah, kalau di Padepokan Sekar Pawitra kita bimbing, kita berikan materi tentang dunia gaib itu apa, unsur-unsurnya, kemudian manusia, unsur-unsurnya, terjadi manusia. Nah, kalau udah memahami, baru kita praktekkan meditasi. Jadi meditasinya, saya tidak mensugestikan Anda. Misalkan Anda duduk membaca ini, nanti terlihat cahaya dan sebagainya. Nah, itu yang dinamakan disugestikan atau divisualisasikan. Kalau saya tidak, saat saya membimbing Anda, saya beri pengetahuan tentang cara meditasi. Kalau udah memahami, baru praktek meditasi. Anda meditasi, saya juga meditasi. Kemudian selesai meditasi, saya tanya hasilnya. Yang dialami bagaimana? Jadi yang mengalami Anda sendiri. Jadi bukan saya beri gambaran, bentuknya jin itu ini, bentuknya alam gaib itu ini, harus ada gerbang, cahaya dan sebagainya. Tidak seperti itu nanti timbul sugesti atau halusinasi. Jadi Anda sendiri yang mengalami, Anda sendiri yang mempraktekkan sesuai materi yang dipelajari. Kemudian kita diskusi. Setelah diskusi itu nanti ada pengarahan selanjutnya. Jadi makanya di Padepokan Sekar Pawitra itu mempelajari ilmu gaib itu sangat cepat. Paling cepat berapa jam? Paling cepat ada yang 30 menit, ada yang 1 jam, ada yang 3 jam, bahkan ada yang sampai 5 jam. Bahkan juga ada yang sampai 3 minggu, 1 minggu. Nah, kenapa kok berbeda? Karena tingkat pengetahuan seseorang itu berbeda-beda. Ada yang cerdas dan ada yang tidak cerdas. Ada yang mudah memahami dan ada yang tidak memahami sama sekali. Itu bedanya. Jadi waktu yang membedakan nantinya. Nah, sekarang saya juga memberikan suatu teknik ya tentang cara mengisi benda jadi berkhodam atau benda jadi bertuah.
Ini saya memegang batu ya, batu biasa ini, batu karang ini saya dapat nemu di laut. Nah, pinggir-pinggir pantai. Nah, nggak ada apa-apanya ini. Saya pegang gini aja, nggak ada getaran sama sekali. Ya, jadi kalau kita udah memahami tentang meditasi, kita udah memahami tentang unsur gaib, tentang manusia. Jadi untuk mengisi benda seperti ini jadi berkhodam itu sangat simpel. Ya, misalkan ini kita isi khodam apa, kita pikir dulu, kita rencanain. Apakah naga, apakah manusia, apakah hewan, apakah harimau. Oke, sekarang saya coba praktekin untuk saya isi harimau saja ya. Jadi tekniknya kita panggil dulu khodamnya. Kita duduk tenang, kita panggil ini batunya ya. Assalamualaikum ya khodamu gaib, ya khodamu khodam, ya khodamu roh, ya khodamu jasad, ya khodam harimau yang ada di alam gaib hadir. Assalamualaikum ya gaib, assalamualaikum ya khodam khodam, assalamualaikum ya khodamu roh, assalamualaikum ya khodam harimau hadir. Arahnya dari sana. Saya melihat alam gaib, ada hutan di sebelah sana ya, di sebelah sana. Arahnya dari sana, nanti datangnya dari sana. Saya melihat ada hutan belantara. Kita panggil lagi. Assalamualaikum ya khodam gaib, ya khodam khodam, ya khodamu roh, ya khodamu khodam harimau hadir. Oke. Nah, beliau sudah hadir, harimau ada di samping kanan saya sini, di sekitaran sini ini ada terlihat. Mungkin ada yang bisa melihat, silakan dilihat sekitar sini ada. Energinya pun terasa ini. Ini saya lemaskan tangan saya ya, tidak saya tahan ya, saya taruh di sini ya, seperti ini ya. Tangan saya bergerak sendiri. Nah, dia memutar sini, melingkari saya ini harimaunya, berputar-putar. Oke, sekarang coba kita masukin di sini ya, kita interaksi. Assalamualaikum ya khodam gaib, ya khodam khodam, ya khodam roh, ya khodam gaib harimau. Mohon maaf jika kedatangan saya mengganggu ketenangan panjenengan. Assalamualaikum ya khodam harimau. Sudikah kamu masuk ke dalam batu yang saya pegang ini? Silakan masuk. Silakan masuk. Masuklah. Masuklah. Menyatu. Nyawiji ke dalam batu. Nyawiji, nyawiji, nyawiji. Nyawiji, nyawiji. Manunggal dadi siji. Tangan saya bergerak sendiri ini ya. Nyawiji, nyawiji, nyawiji. Nah, letaknya di sana, masuknya dari sana. Nyawiji, nyawiji, nyawiji. Oke. Masuk, saya bantu lagi, masuk. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Allah. Nah, lalu kita kunci ya. Setelah masuk kita kunci. Coba sekarang kita tes, apakah benar udah masuk atau belum. Nah, ini terasa kesemutan sangat kencang nih, sangat besar ini energinya. Sekarang coba saya lawan ya. Bentar ya. Saya tidak membaca apapun, saya hanya menenangkan saja. Terasa panas ini batunya. Tangan saya bergerak sendiri.
karena ada energi. Sekarang coba kita lawan dengan kekuatan, dengan tenaga, bukan kekuatannya. Saya kencangkan. Apa yang terjadi? Cukup. Jadi kalau saya tekan dengan tenaga, kodam harimau ini yang ada di batu yang saya genggam ini mau masuk ke badan, sehingga suara aungan itu mengikuti suara harimau itu mengikuti jasad saya. Sehingga kenapa saat kita kasih tenaga baru dia mau masuk, karena dia seolah-olah ini ada perlawanan dengan kita sehingga dia masuk. Tapi kalau tanpa perlawanan dia tidak masuk. Nah, ini energinya panas, ini dipegang sangat panas. Oke. Kalau cara menghilangkan benda yang udah diisi atau benda asmaan atau ada khodamnya, kita buka tadi, putar ke kiri ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allah. Oke. Saya persilakan kamu keluar dari batu ini. Kembalilah ke asalmu. Terima kasih kamu udah hadir, mau datang ke sini. Assalamualaikum. Oke. Ya udah pergi guys. Nah, ini udah dingin, nggak ada terasa panasnya. Saya pegang lemas, tidak ada gerakan. Saya kuatkan, juga tidak ada respon. Nah, jadi sebenarnya itu sangat simpel kalau kita memahami tentang hal-hal gaib. Cara mengisi, cara mengaktifkan, cara memperkuat, itu sangat simpel. Yang penting kita memahami ilmunya. Tapi kalau kita tidak tahu ilmunya, pasti nanti katanya seseorang, katanya, tapi kita tidak praktek sendiri. Jadi sebelum terjun ke dunia spiritual, pahami dulu. Terawangan dipelajari dengan cara belajar. Tidak ada yang bisa terawangan diajari dengan khodam. Oke. Semoga kalian semua yang menonton video ini bisa memahami pengetahuan-pengetahuan yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.